sahabat Badan POM yang dimanapun berada. Kali ini podcast kedua dari Lokapom Banyumas. Temanya adalah anti gratifikasi dan wilayah bebas dari korupsi. Kita sudah kedatangan tamu narasumber kita dari Kepala Kantor Pajak Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, Pak Raden Agus Setiawan SPMM. Selamat datang, Pak. Kemudian Pak Sulianto, Kepala Lokapom Kabupaten Banyumas. Berbicara tentang wilayah bebas dari korupsi, ini bermula dari adanya tolak gratifikasi dulu, kemudian kita akan terakhir dengan wingle blowing system. Sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, kita punya tagline nih Pak untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf, area bersih dilarang kasih-kasih. Jadi cakep. Area bersih dilarang. Jadi meskipun ini memang area bersih bukan hanya karena disapu, tapi memang kita dilarang untuk menerima pemberian dan dilarang juga untuk para konsumen yang dilayani oleh petugas Lokapom Kabupaten Banyumas untuk kasih-kasih. Ini Pak Agus Setiawan, Pak Raden Agus. Ini saya manggilnya Pak Agus, Pak Raden atau Pak apa ini Pak? Pak Agus boleh. Pak Agus boleh. Nah, sebelum ini kalau nggak salah Pak Agus ini sebelum di Purwokerto bertugas di Bengkulu ya Pak ya? Iya, KPP Pratama Bengkulu. Pratama Bengkulu, berarti sebelumnya juga di KPP Pratama Loksmawe. Loksmawe. Wah, sudah keliling-keliling ya Pak. Ya. Sudah, berarti udah pengalaman udah banyak. Mungkin dari masyarakat Banyumas sendiri, bukan hanya Banyumas sih saya rasa, belum mengetahui apa sih tugas dan pokok fungsi dari KPP Pratama ini seperti apa gitu Pak. Mungkin biar kita juga masyarakat bisa tahu tugasnya KPP, apakah cuma narikin pajak doang atau apa ini gitu kan. Kita juga mungkin Pak dari Pak Raden. Ya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto merupakan salah satu unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 2 di Solo kanwilnya ya. Nah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai dengan pembentukannya ya berdasarkan PM Peraturan Menteri Keuangan. Jadi melaksanakan tugas pokok dan fungsi ya. Yang kalau tugas pokok itu adalah memberikan pelayanan, edukasi terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan ya kepada masyarakat, kemudian sekaligus melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan tersebut, dan apabila terjadi pelanggaran ya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu setelah dilakukan pembinaan tentunya ya akan ditindaklanjuti dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu bisa berupa pengenaan sanksi dari hasil pengawasan rutin ya, kemudian juga pemeriksaan atau penagihan pajak. Dan kalau dari fungsinya gitu. Kalau dari pajak yang kami awasi itu adalah pajak penghasilan gitu, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi bangunan tapi di luar sektor perkotaan dan pedesaan. Misalnya ada pertambangan, kehutanan, pertanian, kelautan, dan di luar sektor pedesaan dan perkotaan yang sudah dikelola oleh Pemda ya. Kalau fungsi di sini adalah melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya ya, yaitu terkait dengan pelayanan kita, apapun yang terkait dengan pemenuhan hak wajib pajak itu kami harus memberikan pelayanan sesuai standar ya. Standar, kita punya standar pelayanan yang ada pelayanan yang harus diselesaikan 1x24 jam, misalnya NPWP, pengukuhan PKP gitu. Ada juga yang
layanan-layanan unggulan, misalnya pemindah bukuan yang harus diselesaikan dalam waktu 7 hari, banyak lah. Kalau ternyata ya nggak bisa kita berikan di sini. Termasuk itu antara lain. Tadi saya garis bawahi pelayanan, fungsi pelayanan ya Pak. Iya. Apakah dari pajak ini juga melayani tentang edukasi? Karena pasti banyak masyarakat yang belum tahu nih prosedur tentang pajak. Apakah memberikan pelayanan juga tentang edukasi bagaimana membayar pajak juga Pak? Memberikan pelayanan seperti itu? Ya betul. Dalam hal pemungutan pajak ya, kita kan mengandung prinsip sesuai ketentuan undang-undang itu adalah prinsip self assessment ya. Di mana dalam hal pajak itu sebenarnya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri berapa penghasilannya, menghitung sendiri berapa pajak terhutangnya yang harus dia bayar, setor sendiri, kemudian laporkan. Nah, dalam pemenuhan hak-haknya itu kan seringkali masyarakat itu tidak mengerti atau tidak tahu ya bagaimana misalnya cara menghitung penghasilan dengan dia harus kewajiban menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan. Iya. Gitu. Menghitung pajak kan ada tarifnya, kemudian menyampaikan laporan pajaknya berupa surat pemberitahuan masa atau tahunan, itu juga ada tata cara pengisiannya. Nah, apabila masyarakat itu butuh itu edukasi, jadi kami juga melakukan pelayanan baik diminta maupun tidak, kita akan memberikan sosialisasi edukasi terkait pemenuhan hak maupun kewajiban wajib pajak tersebut. Karena seringkali terjadi apabila wajib pajak itu bukan hanya sekedar kewajiban yang dituntut, tapi juga harus tahu apa yang menjadi haknya. Seringkali malah terjadi karena tidak tahu haknya itu malah jadi bermasalah dengan kantor pajak. Karena taunya bayar terus gitu. Iya. Contohnya misalnya dia salah setor nih, jenis setoran pajaknya, sehingga kantor pajak membacanya di sistem kami, oh dia belum bayar pajak penghasilan, padahal ternyata dia salah kode jenis pajaknya, dia setornya bukan pajak penghasilan tapi pajak pertambahan nilai. Itu ada haknya. Alamat ini. Jadi saya jadi ingat ini. Iya, gimana Pak? Untuk pelayanan ini ya, pelayanan pajak bagaimana pelaku usaha membayar dan sebagainya. Ini di Badan POM juga gitu Pak. Jadi saya ingat mengenai apa yang saya sampaikan ini mengenai calo Pak. Iya. Gitu. Jadi dulu orang yang mau ngurus Badan POM itu mindsetnya, wah ini registrasinya mahal, lama, ribet begitu. Ternyata setelah kami telusuri, dia pakai calo Pak. Jadi kenapa dia nggak datang aja ke tempat kami untuk langsung bisa kita berikan pelayanan? Itu kan gratis, tidak bayar, cepat begitu. Nah ini kalau di KPP mungkin ada calo atau orang yang katakanlah malah membebani wajib pajak tersebut gitu Pak? Ya kalau calo Pak, itu banyak ya Pak ya, sama seperti di Lokapom itu ada yang seseorang atau pihak yang menamakan memposisikan dirinya konsultan pajak, padahal dia nggak resmi ya atau apa-apa. Jadi sebenarnya seluruh pelayanan yang diberikan di kantor pelayanan pajak pertama itu ya di mana saja seluruh Indonesia itu gratis tanpa biaya. Ini yang perlu masyarakat tahu nih ya. Gratis dan tanpa biaya, dan ada standar penyelesaian permohonannya gitu kan. Ada yang bisa diselesaikan saat itu juga, ada yang memang butuh mungkin 1-2 hari atau 1 minggu, atau kalau misalnya dia minta pengembalian kelebihan pembayar pajaknya itu ada yang 1 minggu, ada yang sampai 1 tahun kalau melalui proses pemeriksaan restitusi pajaknya ya. Nah itulah yang kami senantiasa menginformasikan ke wajib pajak ya, baik langsung maupun tidak langsung, melalui sosialisasi tetap muka maupun melalui media massa, termasuk juga media cetak ya, koran, televisi, radio gitu, maupun medsos ya yang sekarang kan di kalangan generasi wajib pajak milenial ya. Kami punya Instagram, WhatsApp, terus Twitter gitu kan, terus YouTube juga. Di situ setiap ada informasi yang penting untuk disampaikan kita sampaikan, terutama terkait layanan ya, dan terutama juga kampanye yang tentang penegakan
integritas. Bahwa kantor pelayanan pajak Pratama Purwokerto ini merupakan salah satu kantor yang sudah berpredikat wilayah bebas korupsi, Nah, itu wilayah adalah- birokrasi bersih melayani. Jadi Nah. WBBM ini mah WBBM. udah cukup lama, Pak. Iya. Kami raih Tahun berapa itu, Pak? itu Kapan? tahun 2014. Oh, udah lama ya. Udah lama. Itulah alasan kenapa Pak kami mengundang dari KPP Pratama untuk sharing tentang gratifikasi, tentang WBK, WBBM, biar kita yang di unit baru ini Lokapom Banyumas, kalau nggak salah kita berdiri 2018 ya Pak. Jadi biar kita juga punya kesiapan Sama ini tadi masalah edukasi ya, Edukasi. memberikan apa namanya KIE, kalau kita sebut KIE, KIE. komunikasi informasi edukasi. Ini kayaknya perlu kapan-kapan ini Lokapom ini kolaborasi nih dengan Iya. dengan KBT. Kan kita juga sering ya memberikan pelayanan edukasi kepada pelaku usaha. Iya, Yang betul, notabene dia juga harus bayar pajak. Bayar begitu ya. pajak. Ya Pak, nanti kira-kira kalau berkenan Pak, nanti kita Siap bisa Pak kolaborasi. Suli, siap. Kami sangat senang hati ya bisa diajak kolaborasi dengan Lokapom Iya. Banyumas. Tentang pajak nih Pak, saya pernah mendengar tentang pengampunan pajak. Itu sih apa Pak pengampunan ini, kan kalau misalkan ada hukuman gitu ya Pak. Tentang ampunan pajak, apakah memang dari wajib pajak itu kemudian diampuni, kemudian atau apa ada toleransi pelaporan gitu? Sebenarnya konsep pengampunan pajak ini mungkin masyarakat belum tahu Pak. Oh ya, tahun 2015 lalu ya, ada undang-undang tentang amnesti pajak, pengampunan Amnesti pajak. pajak. Jadi tapi itu udah berlalu. Itu berlalu. pada waktu itu ada program pengampunan pajak, amnesti pajak yang dilakukan 1,5 tahun ya. Tahun 2016 sampai Juni 2017. Sekarang nggak ada lagi Pak ya? Yang Sudah ada. sekarang ada program Sudah gitu. ada program yang mirip Pak. Nanti kita Iya. saya ceritakan ya. Mata nih masyarakat nih, Nah, tahu nih. kalau bicara pengampunan pajak pada waktu itu, nah pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak maupun masyarakat yang merasa pada waktu itu belum melaporkan Laporkan. penghasilan maupun Iya. pajaknya, Iya. datanya, hartanya secara benar, itu diberi kesempatan untuk melakukan namanya pengungkapan secara sukarela gitu. Nah, untuk bukti bahwa dia merasa ya merasa bersalah gitu ya, Iya. mengungkapkannya secara sukarela, nanti diberikanlah yang wajib pajak tersebut melakukanlah yang namanya pembayaran uang tebusan. Ya, tebusan atas dosa-dosa masa lalunya terhadap kewajiban pajak terhadap negara ya. Iya. Membayar sejumlah uang tebusan berdasarkan daftar harta yang telah diungkapnya tersebut. Nah, itu harta yang telah diungkap dan telah ditebus dengan uang tebusan pajak tersebut disimpan di kantor yang khusus ya, diberikan tugas itu dan dijamin kerahasiaannya, dan itu tidak bisa digunakan untuk tindak pidana ya, pengungkap bukti-bukti tindak pidana. Dianggap itu udah plus gitu ya. udah clear ya. Udah clear ya. Iya. Jadi udah ada pemutihan. Nah, ternyata dalam perjalanannya kan itu, kalau amnesti pajak itu, pengampunan pajak itu kan tahun pajak 2015 dan sebelumnya. Tahun 2016 sampai tahun 2020 ternyata gitu kan ya, dengan kemampuan pemerintah ya, institusi Kementerian Keuangan maupun Direktur Jenderal Pajak dalam menghimpun data, itu ternyata ketahuan baik wajib pajak yang sudah pernah ikut amnesti pajak maupun yang belum gitu, banyak sekali data-data yang belum baik berupa penghasilan, aset atau harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunannya, atau bahkan malah tidak lapor sama sekali. Nah, itu berdasarkan pertimbangan dan juga usulan dan sebagai dari pelaku usaha, masyarakat maupun itu, pemerintah dengan diberlakukannya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang disahkan bulan Oktober tahun 2021 lalu ya, di tahun ini ada program yang namanya program pengungkapan pajak sukarela ya. Pengungkapan pajak sukarela. Itu
periodenya singkat sekali, Januari sampai Juni. Nah, Satu semester ya. ya ini diberikan kesempatan kepada wajib pajak yang pernah ikut amnesti pajak ya, pengampunan pajak, tapi masih ada datanya yang belum terlaporkan, belum mungkin karena terlapor, saking ya. kayanya yang bersangkutan. Saking lupa kalau dia punya Iya tanah gitu. ternyata gitu Ya salah satu contohnya tuh ada ya wajib pajak ya. Ini salah satu pengusaha besar ya tanah air itu punya simpanan deposito di bank DBS ya di Singapura. Itu diberitahukan, oh ini luput nih, lupa dilaporkan waktu amnesti pajak gitu. Ya itu tadi salah satu contoh. Yang bersangkutan itu saking banyaknya data, saking banyaknya hartanya, ya. dia lupa kalau Lupa. ada itu. Akhirnya ikutlah di program pengungkapan sukarela. Nah, Pengungkapan. ya itu pemerintah sudah mendapatkan data ya, baik yang sumbernya dari pertukaran data secara otomatis ya, automatic exchange of information, di mana Indonesia tergabung dalam grup yang saling mempertukarkan data transaksi keuangan maupun transaksi fiskal lainnya. Itu ada sampai saat ini 134 negara ya, dari 158 negara yang ingin join gitu ya. Nah itu data-data itu sudah banyak ya, jadi ketahuan banyak warga negara Indonesia yang punya deposito, simpanan, aset di luar negeri yang ternyata memang belum dilaporkan gitu. Di samping juga ada kewajiban dari lembaga jasa keuangan di Indonesia yang dia punya sesuai ketentuan undang-undang juga harus wajib melaporkan secara rutin ya saldo nasabahnya setiap itu yang minimal 1 miliar ya. Kemudian data-data transaksi dari ILAP ya, instansi, lembaga, asosiasi maupun pemerintah ya. Jadi data ILAP itu ya antara lain juga kalau dari Lokapom ini yang dari data-data pengusaha yang minta sertifikasi maupun PIRT ya, itu masuk ke kita gitu. Terus ada juga data-data transaksi pembelian properti, pembelian saham gitu, juga simpanan, hutang piutang gitu kan, baik itu yang tercatat di laporan keuangan banyak perusahaan ataupun yang lembaga-lembaga pemberi itu pinjaman. Dan itu nanti data-data itu dibandingkan dengan yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak. Jadi pada saat ini jutaan wajib pajak itu sedang dibanjiri himbauan untuk ikut program pengungkapan sukarela. Karena memang terbukti data-data itu belum dilaporkan di SPT tahunannya. Kalau ini Pak, tadi menyinggung masalah pelaku usaha ya, pelaku usaha yang memang banyak sekali mengajukan registrasi, sertifikasi ke melalui Badan POM gitu. Nah, di aturan kita yang baru untuk kategori pelaku usaha itu kan sekarang ada mikro, kecil, menengah itu beda Pak. Iya, betul. Dulu kalau tidak salah itu mikro itu maksimal ininya 50 juta ya, 50 juta. Iya. Sekarang menjadi berapa? 500 ya. 1 M atau 1 M ya, malah naik Kalau udah kecil itu kayaknya dinaikkan 5 M. gitu. Iya, 5 M. Ini apakah ada pengaruh juga ke masalah pajak ini Pak? Iya, pemerintah pun itu dalam penerapan kewajiban membayar pajak itu proporsional ya. Jadi yang kecil bayar pajaknya kecil, yang menengah ya bayarnya lebih besar dari yang kecil, yang pengusaha besar ya bayar pajaknya ya besar gitu. Itu penghitungannya adalah dilihat atau dihitung berdasarkan penghasilan kena pajaknya. Jadi sebelum dihitung pajaknya itu ditentukan dulu berapa sih penghasilan kena pajaknya gitu kan. Nah, kalau untuk pengusaha yang mikro maupun pengusaha kecil gitu kan ya, yang berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan itu omset yang di bawah atau maksimal 4,8 miliar itu dikelompokkan sebagai pengusaha UMKM. Itu belum wajib pembukuan, sehingga cara penghitungan penghasilan kena pajaknya laba ruginya bukan berdasarkan laba atau rugi ya, pembukuannya biaya dan sebagainya, tapi
itu hanya melakukan pencatatan secara sederhana ya, pencatatan sederhana, sehingga dia boleh memilih untuk memilih pengenaan tarif pajaknya adalah sesuai dengan PP 23 ya, hanya 0,5% dari omsetnya setiap bulan. Otomatis nanti tidak akan sama. Untuk laba ruginya tidak omset gitu ya. Hanya omsetnya saja, tidak melihat laba rugi. Tapi sesuai dengan pemberlakuan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ya mulai tahun 2022 ini ya, untuk pengusaha UMKM tersebut ya, pengusaha orang pribadi ya, nah dia penghasilannya sampai dengan 500 juta itu bebas pajak. Nah, nanti setelah mulai melebihi 600 juta ya sampai dengan 4,8 miliarnya dia bayar 0,5% gitu. Jadi misalnya Januari penghasilannya 300 juta belum bayar pajak. Terus kemudian Februari penghasilannya 400 juta. Berarti sudah lebih nih dari 500. Ada lebih 200 juta. Nah, di Februari ini 200 jutanya bayar 0,5%. Dari 200 itu. Iya, bukan karena dari 500 bebas. yang 500 yang bebas. Nah, nanti bulan berikutnya ya karena sudah lebih 500 di bulan Februari, bulan Maret ya harus bayar langsung 0,5%. Ini termasuk bagian pelayanan ya Pak? Iya. Kalau misalkan termasuk mengedukasi, karena takut apakah nanti petugas pajaknya mengenakan biaya nggak nih Pak? Karena kan masyarakat juga belum tahu nih, kalau misalkan tadi 4,8 tidak termasuk pembukuan, tidak melakukan pembukuan, tidak wajib melakukan. Terus kalau misalkan posisi saya sebagai pelaku usaha, kemudian mau konsultasi, apakah nanti ada biayanya nggak nih Pak terkait dengan saya ini tolong diajarin caranya gitu, bukan diajarin memanipulasi, tapi diajarin bagaimana ikut melaporkan agar tertib pelaporan pajaknya. Itu nggak perlu khawatir. Semua bentuk pelayanan di kantor pelayanan pajak, baik dia tatap muka atau maupun secara online itu gratis, bebas biaya. Bahkan kalau misalnya butuh kami diundang, misalnya ada nih kayak seperti beberapa perusahaan itu dia mungkin agak kesulitan kalau harus datang ke kantor pajak ya, dia minta difasilitasi kami yang datang gitu untuk memberikan edukasi atau penyuluhan atau asistensi gitu ya. Itu kami bersedia dengan senang hati, cukup saja disampaikan surat permintaan atau undangannya itu tanpa biaya sepeser pun ya, petugas kami siap memberikan pelayanan untuk sosialisasi, edukasi maupun asistensi perpajakan kepada yang membutuhkan gitu ya. Baik itu untuk wajib pajak perorangan, badan maupun instansi gitu. Seringkali itu yang ini kemarin pas musim SPT ya, ada dinas yang karena butuh, kami datang buka di sana langsung klinik pajak ya, langsung klinik pengisian SPT tahunan. Jadi pegawainya dikumpulkan, langsung kita asistensi, selesai asistensi semua lapor SPT secara e-filing ya, karena memang yang namanya karyawan ASN udah beberapa tahun yang lalu wajib e-filing. Demikian juga yang swasta Pak. Demikian juga misalnya ada perusahaan yang kesulitan nih, dia ingin melakukan kewajibannya sesuai ketentuan perpajakan, harus mengut pajak misalnya, tapi rekanannya keberatan. Jadi kan perlu diberi edukasi dulu gitu. Itu biasanya kami akan bersedia diundang datang ke perusahaannya atau ke pabriknya, nanti dikumpulkan tuh rekanannya, kita akan memberikan edukasi sehingga nanti semua tercerahkan bahwa pemungutan pajak penghasilan dari rekanan ya yang memberikan sebagai penyuplai atau pemberi jasa ke barang atau jasa ke perusahaan tersebut rela untuk dipungut pajakan, itu udah merupakan kredit pajak ya, diperhitungkan pembayaran pajaknya. Di sini udah menerapkan tolak anti gratifikasi. Iya, begitu. Tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba ada yang bilang ucapan terima kasih Pak buat beli pulsa gitu ke petugas, itu bagaimana fenomena yang dari pelayanan kantor pelayanan pajak itu menerima seperti itu tidak Pak? Bentuk gratifikasi dalam bentuk apapun itu harus kami tolak Pak. Harus tolak. Kami tolak gitu. Tapi kadang-kadang tiba-tiba ada nih yang kita nggak tahu ya. Tiba-tiba ada di meja resepsionis terus ada tulisan titip untuk ini. Nah, kalau misalnya pemberinya itu kami ketahui itu
akan kami kirim kembali akan kembalikan dengan ucapan permohonan maaf gitu ya, dan mengedukasi bahwa kami tidak mentolerir bentuk gratifikasi dalam bentuk apapun gitu. Kalau misalnya itu tidak diketahui, kita ada prosedurnya untuk penanganannya. Misalnya kalau misalnya barang-barangnya itu yang gampang rusak misalnya kan, itu biasanya kita salurkan ke misalnya kayak ke panti asuhan atau yang memang lebih berhak ya. Terus itu tapi kita laporkan itu ke kami punya ya unit pengendalian gratifikasi ya di unit kepatuhan internal kami, melaporkannya ke KPK melalui ya kita udah punya aplikasinya ya untuk pelaporan seperti itu. Berarti semuanya itu terdokumentasi ya, gitu. Nggak serta merta langsung. Ya karena kalau saya berbicara tentang gratifikasi kan biasanya ada minimalnya tuh, katanya kalau 300.000. Pernah teman saya ini memparodikan, saya mau ngasih kalau di musim lebaran hampers ke atasan gitu kan. Itu kalau di bawah 300 nggak masuk gratifikasi, tapi kalau di bawah 300 harus lapor ini gitu. Tapi kalau atasan traktir ke bawahan itu nggak gratifikasi Pak, tapi kalau bawahan gratifikasi itu karena fenomena yang saat ini kan bukan parcel ya Pak, tapi istilahnya adalah hampers, apalagi di musim-musim lebaran ini gitu. Pasti banyak lah kita juga di semua instansi saya rasa tidak luput dari kegiatan pengiriman itu, tapi tetap ada, dan itu tetap berarti dari KPP pertama ada unit sendiri yang jika menerima dikirim ke kantor, kemudian didokumentasikan, dilaporkan ke KPK. Kemudian tapi kalau misalkan ternyata kita dari yang KPP, internal ya berarti ya. Internal. Nah, kalau gratifikasi yang tadi yang pertama kan yang dari wajib pajak ya, dari eksternal. Kalau yang dari internal kita sudah diatur ya. Sudah diatur. Ada gratifikasi yang memang diperbolehkan dengan batasan nilai ya. Dengan batasan nilai. Itu biasanya terjadi kalau ada acara perpisahan gitu ya, mutasi, pensiun seperti itu ya. Sepanjang memang nilai gratifikasinya itu masih di bawah batas yang diperbolehkan gitu kan. Itu nanti hanya tinggal melaporkannya. Dan itu memang sudah diatur ya Pak? Iya, ada aturannya. Ada aturannya. Jadi dan itu setiap tahun bukan hanya sekali ya, seringkali yang unit kepatuhan internal kami itu memberikan sosialisasi ya, mengingatkan kembali ke pegawai tentang aturan gratifikasi maupun tentang tindakan anti korupsi ya. Nah, ya itulah yang persyaratan di wilayah bebas korupsi ya, zona integritas wilayah bebas korupsi maupun wilayah birokrasi bersih melayani, itu merupakan sesuatu hal yang rutin harus diulang-ulang Pak, tentang pencegahannya, tentang gratifikasi, tentang pencegahan korupsi gitu ya, tentang penegakan integritas gitu kan, tentang pelayanan yang berintegritas gitu. Itu tidak bosan-bosannya memang harus diulang-ulang secara rutin, diberikan diingatkan ke pegawai ya, baik bentuknya itu banner-banner spanduk gitu ya, pemberitahuan di setiap rapat-rapat atau kesempatan gitu kan. Dan juga yang di kami jadi ada sistem pengendalian ya, sistem pengendalian penegakan integritas itu kita bahkan sudah diatur Kementerian Keuangan itu kita seragam Pak, seragam dalam arti standarnya sama ya. Itu kita ada 3 pilar untuk penegakan integritas ya, sistem pengendalian integritas di Kementerian Keuangan itu. Yang pilar yang lini yang pertama itu adalah di pihak manajemennya, dalam hal ini adalah pimpinan atasan langsung yang harus memberikan role model ya, contoh. Jadi dia kalau sekarang itu ya harus berani menyuarakan, berani mengingatkan, dan berani melakukan tindakannya kalau ada memang penyimpangan atau indikasi fraud gitu, tidak boleh melakukan pembiaran gitu. Nah, terus ada lini kedua adalah di unit kepatuhan internal. Jadi kita udah dibuat ya, ada unit kepatuhan internal di tingkat kantor pelayanan pajak ya, kemudian nanti ada di Kanwil, ada di Kitsda ya, di eselon 1, terus ada di Kementerian Keuangan sendiri itu langsung di Inspektorat Jenderal.
Nah, jadi memang itu pengawasannya berlapis. Dan juga di situ ada sistem yang pengawasan 360 derajat yang kami sebut tuh kalau di kami tuh whistleblowing system. ya. Jadi di situ kalau terjadi hal-hal pelanggaran integritas, pelanggaran kode etik gitu ya, indikasi fraud, itu tidak boleh ada pembiaran. Semua pegawai wajib untuk melakukan tindakan pencegahan, mulai dari melaporkan ke atasan langsung atau ke unit kepatuhan internal agar di situ dimitigasi, diberikan pembinaan kepada pegawai-pegawai yang terindikasi tersebut gitu. Nah, apabila memang sudah tidak bisa dibina, baru kita masukkan ke sistem. Jangan dibinasakan ya, Iya. Pak. Kalau udah masuk ke sistem ya akan ada Ada tindakan yang sesuai dengan Iya, jalannya, Pak. sesuai dengan prosedurnya harus dilakukan. Kalau di Lokapom Banyumas sendiri, Pak, kan saya tahu sendiri, meskipun saya bekerja di sini ya, baru pindah dari Manado 2000 tahun kemarin. Lokapom Banyumas dari 2018 sejak berdirinya, untuk anti gratifikasi atau tolak gratifikasi ini seperti apa, Pak? Upaya yang sudah dilakukan selama ini? Ya. Mungkin bisa sharing sedikit. Makasih Mas Rahmat. Jadi untuk upaya menolak gratifikasi begitu ya, itu ada beberapa sistem, beberapa cara. Yang pertama memang edukasi tetap kita lakukan ya secara rutin dalam berbagai kesempatan, termasuk di Lokapom Banyumas itu kan tiap Senin ada apel nasional secara daring, Pak, seluruh Indonesia. Ya, setelah itu, setelah apel, nanti secara khusus saya akan memberikan satu arahan-arahan dan juga diskusi dengan teman-teman. Nah, di saat seperti itu kita sering juga mengingatkan kepada teman-teman masalah gratifikasi ini. Kami juga punya pelaporan BBS ya. Sistem juga sama juga seperti di LP ya. Hampir semua instansi kan harus punya itu. Nah, kita juga punya jalur pelaporan masalah gratifikasi ini. Kita diminta untuk seluruh unit yang ada di Indonesia ini harus melaporkan secara rutin per 3 bulan, per 3 bulanan ya, ke inspektorat. Ini kita lakukan. Jadi banyak cara untuk mengingatkan teman-teman dan kita semuanya jangan sampai kita masuk dalam lingkaran tergoda. Karena kan saya juga bekerja di Badan POM, tugasnya adalah lebih banyak pengawasan. Betul. Juga hubungannya dengan pelaku saya gitu kan, ke yang fungsi pemeriksaan, fungsi sertifikasi juga pasti akan bersinggungan terus tuh. Dan selain dari himbauan Pak Suli, saya yakin juga dari petugas di seluruh petugas dari Badan POM, ketika tugas di lapangan, mungkin juga dengan KPP, ketika tugas di lapangan pasti akan membawa dengan surat tugas menjelaskan bahwa memang dari instansi mana, dan kalaupun ada yang ngasih, memang juga pasti akan menolak seperti itu ya, Pak. Dan bahkan di surat tugas itu, Pak, di bawahnya itu kita tulis ya, Pak. Jadi dilarang menerima pinjaman dalam bentuk apapun. Iya. Pokoknya di situ juga sudah diingatkan, meskipun ya sekali lagi ini kan orang per orang, person per person, ini memang selalu harus kita ingatkan terus. Ya, di kami itu kalau sistem pengendalian gratifikasi seperti itu malah ini, Pak, memang udah diatur sistemnya. Bahkan yang petugas-petugas yang tugas ke lapangan itu nggak boleh tugas sendirian. Memang harus berpasangan, ada dilengkapi surat tugas, kemudian nanti selesai melaksanakan tugas wajib membuat laporan. Dan bentuknya juga tertulis maupun dokumentasi. Dan nanti akan ada cross check dari unit kepatuhan internal ke wajib pajak ya, yang telah didatangi oleh petugas kami untuk meng-cross check pelaksanaan tugasnya itu apakah terindikasi fraud atau tidak begitu. Itu biasanya di sampling. Jadi itu untuk memastikan. Termasuk juga kami rutin melakukan survei, Pak. Survei persepsi. Persepsi integritas ya, anti korupsi. Dan apalagi nanti juga untuk yang JIWBK maupun BBM itu ada juga survei tersendirinya juga. Tersendiri. Kita belum pengalaman. Kan dari 2002
sudah tahun kemarin ya Pak, Iya. mempertahankan WBK WBBM. Iya. Kira-kira kita ingin tahu sih Pak, sejak kapan sih untuk menerapkan, kan berlakunya semenjak dari Permenpan RB 2019, memang semua instansi diharapkan untuk menerapkan reformasi birokrasi. Iya. Salah zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah bebas Birokrasi bersih melayani. dan melayani itu Pak. Persiapannya seperti apa sih Pak, dan sarana dan prasarananya gitu? Mungkin nanti dari kita harus pelayanan. belajar ini, kita harus belajar. Betul Pak. Karena dari Kabupaten Banyumas sendiri ya kami melihat KPP Pratama ini yang paling menonjol Iya. terkait dengan WBK dan WBBM. Ya memang predikat WBK WBBM itu mengharuskan ya KPP Pratama Purwokerto itu ibaratnya seperti pulau ya. Pulau yang bisa menjadi pelampung ya bagi pulau-pulau yang lain yang istilahnya akan tenggelam karena masalah krisis integritas yang sebagai macam itu. Oh, itu ada contoh pulau yang sudah eksis gitu ya, dan itu bisa dimintakan menjadikan rujukan atau dimintakan asistensi untuk upaya memperoleh predikat JIWBK gitu. Itu memang di Permenpannya juga menghendaki seperti itu. Nah, dalam perjalanannya terus terang ini secara jujur ya, ini predikat ini sudah diperoleh KPP Pratama Purwokerto itu sejak 2014. 2014 sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Jadi itu oleh pendahulu kami itu dengan perjuangan yang luar biasa sehingga sekali dinilai waktu itu lolos. Kan memang pada saat itu tidak bertahap dulu, WBK dulu baru WBBM, tapi pada waktu itu langsung ya. Sekarang nggak Sekarang harus lagi. melalui tingkat dulu. Ya, dan dalam perjalanannya kemudian diaudit untuk dibuktikan apakah predikat itu masih layak disandang atau tidak gitu. Di 2021 kemarin dengan penilaian yang ada namanya nilai pengungkit, kemudian yang ada survei integritas. Dan juga harus clean dari laporan-laporan indikasi tidak boleh ada satupun kasus yang terkait dengan kantor kami, baik itu institusi maupun oknum pegawainya yang terindikasi fraud. Nah, alhamdulillah di survei harus yang zero itu ya? harus zero. Survei persepsi yang itu integritasnya itu nilainya minimal pun tinggi itu Pak, harus 90% ya. Dari maksimal 40 harus 36 atau 90%. Itu bisa lebih dari 36 waktu itu, sehingga ditambahkan dengan nilai pengungkitnya totalnya jadi 95,27. Nah, itu memang suatu perjalanan yang tidak mudah kan, karena memang itu di awal tahun harus selalu dibentuk tim yang tugasnya memang untuk mengimplementasikan nilai-nilai ataupun kegiatan-kegiatan upaya untuk mempertahankan predikat WBK WBBM tersebut gitu. Kita tinggal mengikuti saja yang sudah ditetapkan oleh berdasarkan Permenpan ya. Jadi secara administrasi itu diimplementasikan. Sebenarnya administrasi itu kan laporan akhir ya. Tapi yang paling penting ada itu memang sudah dilaksanakan secara rutin, terimplementasi baik dari sarana prasarana, dari upaya-upaya untuk penegakan integritas gitu. Pelayanan harus dia selalu pelayanan yang berintegritas gitu kan. Itu memang sesuatu hal yang tidak gampang, tidak ujuk-ujuk gitu. Berproses gitu. Berproses. Nah, pada saat diaudit juga kami waktu itu sempat terkaget-kaget karena kok udah sekian lama baru dilakukan audit. Tapi berapa tahun 2014 kemudian 7 tahun kemudian. Jadi, tapi alhamdulillah mungkin karena itu dari tahun ke tahun itu yang kita lakukan gitu kan, udah sebagian besar sesuai dengan yang seharusnya gitu. Manakala dikumpulkan bukti-buktinya ya memenuhi gitu Pak, dan nilainya cukup tinggi. Itu yang waktu itu kami juga merasa tadinya cukup was-was juga, masih bisa nggak ini predikat WBK WBBM gitu. Karena
untuk kantor yang sudah berpredikat WBK apalagi WBBM ada lagi nih yang tuntutan inovasi dalam pelayanan berintegritasnya inovasi, gitu. ya. Inovasi dalam pelayanan berintegritasnya. Dan alhamdulillah mengenai sarana prasarana sebenarnya itu terbantu dengan adanya lomba setiap tahun untuk kantor pelayanan terbaik. Nah, kalau sarana prasarana yang terkait dengan kantor pelayanan terbaik itu bisa mendukung ke sana gitu. Jadi tampilan kantor tidak harus wah gitu. Tapi standar layanan publik Harus ada semua. harus minimal tercukupi, ya. standar layanan berintegritas itu ada. Misalnya kalau menerima tamu untuk konsultasi itu tidak boleh di luar kantor atau sendiri-sendiri, tapi memang resmi di ruangan konsultasi atau ruang rapat tertentu, dilengkapi dengan CCTV ya. ada, bisa direkam audio videonya gitu kan. Jadi kalau di situ tidak ada jaminan bahwa terjadi kongkol-lingkong antara petugas dengan wajib pajaknya gitu kan ya. Jadi semua dilakukan secara transparan gitu kan. Sampai seperti itu ya. diatur di kantor kami. Meskipun 7 tahun ini KPP Pratama mendapat predikat terbaik di tahun 2021 ya betul Pak? Ya, alhamdulillah. Meskipun 7 tahun setelah diaudit tapi dalam serentang 7 tahun masih bisa mempertahankan masih bisa konsisten, mempertahankan ya. masih konsisten dengan nilai yang cukup tinggi. Iya. Ya walaupun ada catatannya sih. Catatannya Pasti biasanya gitu Pak. Iya. Kalau gitu. Kalau nggak ada catatan nanti kita ini gimana tugasnya? disoroti kan Gitu. inovasi pelayanannya agar lebih ditingkatkan. Oh, iya. Karena sekarang kan udah eranya kan pelayanan berbasis digital 4.0 Pak. Iya, betul. Kita harus menyesuaikan gitu. Terkait dengan inovasi nih Pak, inovasi dari KPP Pratama ini apa jadi Pak? Mungkin selain dari layanan online yang servis yang satu kemudian karena pernah tuh yang Linktree yang satu link tapi ada beberapa untuk yang prosedur wajib pajak yang mandiri itu atau ada beberapa lain lagi Pak selain itu. Iya, inovasi pelayanannya itu ada yang standar, ada yang memang unik ya di KPP Purwokerto. Kalau yang standarnya itu di kantor kami itu wajib pajak akan dengan gampang membaca, terinformasikan bahwa setiap pelayanan gratis, tidak dipungut biaya. Sehingga begitu wajib pajak membaca dia adem Pak. Terus kalau udah bicara gratis jenis-jenis pelayanannya itu dituliskan apa saja yang tersedia dengan jangka waktunya. Dengan jangka waktunya. Nah, jadi kalau misalnya pelayanan kami melewati jangka waktu itu atau pada waktu melayani petugasnya kurang ramah atau segala macam, itu di situ kita akan memberikan reward ke wajib pajak. Kalau misalnya dia terkait dengan petugas pelayannya, dia di situ komplain tadi itu, kita akan misalnya lupa memberikan bukti penerimaan surat gitu kan, kalau dia melaporkan ke TPT itu langsung berhak atas reward gitu kan. Apa rewardnya Pak? Rewardnya itu biasanya merchandise. Iya. Karena itu bukan gratifikasi ya Pak? Karena itu bukan gratifikasi. Terus mengenai masalah seperti misalnya kayak standar dia udah mengajukan permohonan, terus ada aplikasi yang dia bisa melihat prosesnya ini sudah sampai mana. Iya. Jadi bisa mengikuti. Tracing iya. gitu ya. Kemudian juga kita ada layanan-layanan yang tadinya hanya bisa dilakukan tatap muka, ini kita bisa lakukan secara online. Jadi wajib pajak nggak perlu datang ke kantor pajak. Dan dia juga tidak perlu mengantri, karena sebelum datang ke kantor pajak, kalau dia ingin ketemu dengan petugas kami di helpdesk atau di TPT, dia memastikan dulu udah punya nomor antrian. Iya, sehingga jangan sampai pada waktu datang itu karena ada keterbatasan jumlah antrian dan waktu pelayanan ya sampai jam 4, menyebabkan dia karena terlambat sehingga tidak bisa dapat layanan, atau datang ternyata sudah full antrian. Makanya itu nggak boleh terjadi gitu kan ya, supaya tidak ada komplain terhadap itu, kita memberikan layanan ngambil dulu nomor antrian secara online. Tapi ada hal-hal khusus, misalnya yang datang misalnya orang yang sudah manula, atau misalnya atau dia tidak tahu sistem itu baru pertama kali datang gitu kan ya. Nah itu biasanya dia bisa mengutarakan itu ke petugas
layanan ya, customer service ya, pengarah layanan. Biasanya nanti akan dibantu. Akan dibantu. Jadi tapi untuk selanjutnya telah suruh kurang gitu. Iya. Nanti untuk selanjutnya harus ambil dulu antrian. Iya. Antriannya ini diambilnya secara digital atau harus digital? Digital. Takutnya saya kira harus ngambil nomor dulu antrian, Enggak. baru besoknya datang lagi gitu. Ternyata juga harus Udah ada layanan. Udah ada layanannya. Iya. Nah, jadi sebenarnya banyak kemudahan-kemudahannya diberikan oleh KPP Pratama untuk wajib pajak untuk membantu proses termasuk pelaporan dari wajib pajak. Pelaporan pajak ya Pak? Iya, jadi misalnya kalau kesulitan ingin melaporkan sesuatu kan butuh informasi, butuh formulir gitu kan. Pengen nyetor pajak butuh kode billing, itu dia tinggal buka aja aplikasi melalui WhatsApp yang kami sediakan gitu. Nanti di situ dia bisa minta bantuan dibuatkan kode billing atau bisa dilinkkan dengan aplikasi untuk buat kode billing secara mandiri seperti itu. Itu layanannya 24 jam Pak? Atau kalau layanan yang menghendaki itu dibantu oleh petugas ya, itu ada jam layanannya. Iya, jam kantor ya, jam 8 sampai jam 4 sore di hari kerja. Senin sampai Jumat. Tapi kalau layanan yang bentuknya hanya informasi umum, pengen tahu prosedur, tata cara, pengen mendownload atau mendapatkan formulir-formulir itu 24 jam. 24 jam. Iya. Karena itu tidak membutuhkan bantuan petugas. Ya. Ada link dengan aplikasi gitu. Berarti kalau misalkan nanti ada yang menanyakan jam 11 nunggu hari berikutnya ya Pak? Ditunggu atau tetap masuk? Enggak, dilihat kalau misalnya di hari itu dia ngambil baru hari itu ternyata masih cukup antriannya ya bisa hari itu. Tapi biasanya kalau misalnya begitu dia untuk besok harusnya dia ambil antrian dari sekarang ya. Tapi misalnya ternyata dia lupa baru besoknya dia buka antrian ternyata penuh. Itu biasa diarahkan untuk hari berikutnya. Oh, ada pemberitahuan. Iya ada. Di situ diberikan tawaran. Bahwa ini untuk hari berikutnya dapat nomor langsung gitu. Oh langsung dapat. Iya. Jadi nggak perlu mengulang lagi. Iya nggak perlu mengulang lagi. Jadi ada kemudahan-kemudahan karena kita juga udah mulai yang tadi Pak Raden sampaikan Pak Raden. Saya tadi nyebutnya Pak Raden Agus atau Pak Agus. Jadi Pak Raden kayak unyil itu. Pak Agus. Karena memang kita udah dihadapkan dengan era digitalisasi, bukan lagi 4.0 tapi udah mulai mengarah ke 5.0 dan kita juga pas persiapan UPT di Badan POM di Banyumas juga pasti kita juga mempersiapkan untuk ke arah sana juga dengan berbagai pelayanan-pelayanan termasuk pelayanan online gitu ya Pak Isli ya. Saya rasa juga untuk pelayanan sertifikasi kita juga membuka layanan online. Kalau misalkan ada petugas ya ada pelaku usaha yang ingin menanyakan konsultasi juga bisa menanyakan melalui WhatsApp yang sesuai jam kerja juga Pak, jam kerja karena nanti kalau udah jam 8 kita biasanya ada jawaban otomatis untuk menunggu nanti akan dilayani di hari berikutnya. Ada setidaknya tidak menunggu-nunggu ini kok nggak dijawab ini PHP atau apa gitu kan dikira ada kepastian pasti dijawab gitu. Ada kepastian gitu. Nah kalau misalkan ini Pak sudah dilayani kemudian saya ada melihat misalkan ada petugas KPP ini ada yang meminta secara ngasih kode bahwa setidaknya ada sebenarnya kan gratis ya pelayanan. Tapi kalau misalnya ada memberikan kode bahwa ini ada biayanya gitu, itu ada layanan untuk yang tadi Pak Agus sampaikan terkait dengan mingle. Iya betul. Jadi itu di setiap kesempatan gitu kan, jadi acara-acara apapun gitu kan, pasti kami akan mengingatkan wajib pajak agar bantu kami jangan sekali-sekali memberikan gratifikasi gitu kan. Terus kalau misalnya merasa mendapatkan layanan yang kurang baik gitu atau ada indikasi tindak pemerasan ya oleh seseorang yang pernah beberapa kejadian mengatasnamakan pegawai KPP ternyata oknum orang luar gitu kan ya. Kita buktikan ternyata orang luar. Itu ada saluran pengaduannya Pak. Ada saluran pengaduannya ya, baik itu secara
online atau ada kotak pengaduan. Ya, kotak pengaduan. Dan bahkan setiap menerima layanan pada saat itu ya, setelah selesai mendapatkan layanan itu juga wajib pajak kami mintakan agar berkenan memberikan penilaian terhadap mutu atau kualitas layanan yang kami berikan. Jadi udah disediakan kotak, ada pinnya gitu kan, misalnya tidak puas, biasa saja, atau sangat puas. Gitu.